Great. Tema pada pagi hari ini adalah True Repentance, pertobatan yang sebenarnya, gitu. Teman-teman, bayangkan kalau hari ini Tuhan berkata, aku tahu pelayananmu, aku tahu pengabdianmu, tapi aku tidak mengenal engkau. Kita mungkin rajin beribadah, aktif melayani, hafal firman Tuhan, tapi bagaimana kalau semua itu hanya kulit luar? Bagaimana kalau Tuhan melihat bahwa hati kita tidak pernah berubah? Jawab dalam hati, ya. Apakah saya sungguh bertobat atau hanya terlihat religius? Religion can impress people, but only repentance touches God. Agama bisa mengesankan manusia, tetapi pertobatanlah yang menyentuh hati Tuhan. Coba pegang dada kita sebentar, ya. Tanya pelan-pelan dalam hati, apakah Tuhan sedang atau apakah Tuhan senang dengan hidupku hari-hari ini? Karena teman-teman, kekristenan tanpa pertobatan hanyalah topeng. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bukan karena mereka kurang beribadah, bukan, tetapi karena ibadah mereka tanpa perubahan hidup. Nah, itu yang penting. Dia berkata, kamu seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya tampak indah, di dalam penuh tulang belulang. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup kita juga begitu? Teman-teman, perhatikan saya ke depan. Change that happens only on the surface is decoration. Change that happen in the heart is transformation. Perubahan di permukaan hanyalah hiasan yang sementara. Perubahan di hati adalah transformasi. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak-bapak yang 20 tahun tidak pernah absen ke gereja. Bapak itu rajin banget, ya. Tapi istrinya berkata, Pak, suami saya itu di gereja seperti malaikat, tapi di rumah seperti bom waktu. Wow. Hari itu ia sadar bahwa selama ini ia beragama tapi belum tentu ia bertobat. Nah, itu yang masalahnya. Bapak, ya tuh, suami ibu itu, ya. Tapi sejak hari itu hidupnya berubah. Bukan karena teori, tapi karena ia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Repentance is not about feeling guilty, but choosing to become new. Pertobatan bukan soal merasa bersalah, tetapi memilih untuk menjadi baru. Ada orang yang paling semangat pelayanan di parkiran, setiap minggu marah-marah cuma gara-gara rebutan tempat parkir. Ini terjadi. Belum masuk gereja sudah speaking in anger. Masuk gereja baru speaking in tongues. Lucu, ya. Tapi kena. Kadang suara kita berubah, tapi hidup kita tidak. Being in church doesn't make you change unless Christ is allowed
to change your heart. Berada di gereja tidak otomatis mengubah Anda, kecuali Kristus diizinkan mengubah hatimu. Saat tidak ada yang melihat apakah hidup kita tetap sama seperti saat kita di gereja, itu persoalannya. Apakah kita menutupi dosa dengan aktivitas pelayanan? Ayo dijawab dan renungkan. Jika Tuhan melihat hati kita hari ini, apakah Ia melihat kejujuran atau kemunafikan? Oke, jawab dalam hati ya. Jadi intinya Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari hati yang bersedia diubah. Pertobatan bukan hanya menangis. Pertobatan adalah berubah. Karena buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, itulah bukti nyata. Bukti kita sungguh-sungguh dimiliki Kristus. Galatia 5, 22-23 ya. Teman-teman, God can forgive any sin except the sin we refuse to repent of. Tuhan dapat mengampuni dosa apapun kecuali dosa yang tidak mau kita pertobatkan. Mari dengar baik-baik, pelan-pelan ya. Bayangkan kalau malam ini adalah malam terakhir kita hidup. Pertanyaannya, apakah kita menemukan Tuhan dalam keadaan bertobat? Jadi pesan moralnya adalah, teman-teman, ibadah bisa kita ulang, pelayanan bisa diganti, tapi kesempatan bertobat tidak selalu datang 2 kali. Lebih baik dipermalukan dunia tetapi diselamatkan Tuhan daripada dihormati dunia tapi ditolak Tuhan. Repentance is not the end of life, but the beginning of real life. Pertobatan bukan akhir hidup, tetapi awal dari hidup yang sesungguhnya. Closing statementnya, jangan tunggu besok untuk berubah. Besok tidak ada jaminan. Hari ini pun tidak panjang. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat. Teman-teman, tolong jawab jujur pertanyaan ini. Jawab jujur dan tolong renungkan ya. 1. Apa area hidup Anda yang masih belum Anda serahkan kepada Tuhan? 2. Dosa apa yang selama ini Anda anggap kecil padahal menghambat pertumbuhan rohani Anda? 3. Apakah Anda melayani demi Tuhan atau demi pujian manusia? Terakhir, 4. Apa satu langkah pertobatan nyata yang harus Anda lakukan hari ini? Tolong jawab dan renungkan masing-masing ya. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang terbuka. Ajari kami untuk bertobat sungguh-sungguh dan bukan hanya beragama. Tuhan, ubahlah hati kami, pulihkan setiap langkah, setiap bagian hidup yang kotor, dan bentuk kami
menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Biarlah hidup kami menghasilkan buah dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain, komunitas-komunitas Anda, agar banyak orang yang diberkati. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir Tuhan Yesus memberkati. Amin.